Hadirin yang saya muliakan, ya, kita melangkah ke bab berikutnya. Ini bab penting sekali. Babul yaqin. Bab bicara tentang yakin dan tawakal. Tawakal. Imam Nawawi rahimahullah dalam manhaj kitabnya ini selalu memulai dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab dan hadis yang akan dibahas. Ya. Di antara ayat yang beliau cantumkan di bab yakin dan tawakal ini adalah yakin wa tawakkul. Adalah surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Kemudian surah Ali Imran 173, 174. Tadi Al-Ahzab ayat 22. Surah Ali Imran Allah mengatakan, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Kemudian surah Al-Furqan misalnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Ibrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ali Imran, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Di surah At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan kita tawakal itu banyak sekali. Sebagaimana ayat yang berbicara tentang fadilah tawakal juga banyak sekali. Maka penting kita setiap hari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan ruh, gizi. Allah memberikan kita sebuah kekuatan, keyakinan hati. Ya. Apapun cobaan yang Allah berikan, akan kuat. Nah, maka Quran itu diturunkan untuk kita, agar kita kuat hati kita. Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran, dibawa oleh Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW, ini agar hati ini terisi, ruh ini punya gizi, kekuatan dia. Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, dan kita makan buah-buahan dan makanan lainnya, agar fisik ini juga kuat. Tapi kenapa fokus hanya pada hujan? Sudah makan, Allah berikan kekuatan fisik, enggak mau menguatkan ruh. Ini menunjukkan orang yang badannya sehat, kadang hatinya tidak sehat. Na'udzubillah. Di
Di sini jemaah saya muliakan, al-muallif rahimahullah, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, menghimpun antara yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Karena tawakal ini merupakan buah di antara buah keyakinan. Tawakal ini buah daripada yakin. Kalau God yakin, lahir tawakal. Maka yakin ini quwwatul iman. Yakin merupakan kekuatan iman. Ia iman hana kuat, hana lahir yakin. Wassabat, kokohan. Sehingga orang yakin ini hatta ka'anna al-insan yara bi'ainihi. Sehingga seolah-olah dia itu melihat dengan matanya apa saja yang Allah beritakan, apa saja yang Rasulullah sampaikan, saking yakinnya dia itu. Dia melihat itu seperti melihat dengan matanya. Yakin, membacut pihaknya ragu. Sedikit pun tidak ada keraguan. Itu kekuatan iman. Fal-yaqin, maka yakin ialah sebuah keteguhan dan kepercayaan, keimanan yang tidak ada bersamanya keraguan dari sisi manapun. Maka yang gaib yang Allah khabarkan tentangnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan, seakan-akan itu ada di hadapan dia. Itu kalau orang yakin. Maka dikatakan wahwa, yakin ini a'la darajatul iman. Tingkatan keimanan yang paling tinggi, Maka ini buah yang sangat bagus sekali dari keyakinan itu adalah tawakal ala Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tawakal kepada Allah? Itu seorang hamba, dia menopang, dia bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla, zahir dan batinnya. Lahir batin, dia menopang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal mendapatkan manfaat ataupun dalam perkara menolak mudarat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal. Dan orang bertawakal pun merasa cukup hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dua tingkatan ini, yakin dan tawakal, seorang hamba dia akan mendapatkan tujuannya ini dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkannya dunia dan akhirat. Dia akan merasa fresh, hidupnya merasa nyaman, tentram, bahagia dia. Kenapa? Karena dia tawakal, yakin sekali terhadap apa saja yang Allah beritakan, apa saja yang Rasulullah sampaikan. Dia tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan ayat di antaranya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Maka tatkala ketika orang-orang mukmin mereka itu melihat al-ahzab. Al-Ahzab ini tawaif, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang bersekutu min qabail muta'addidah, dari suku yang banyak, dari beragam suku, dari berbagai kabilah. Mereka bersekutu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul bersepakat untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar perang Ahzab. Perang Ahzab. Di mana perangnya ini? Di mana terjadinya? Di Madinah.
Maka saya sampaikan kepada jemaah, kalau pergi umrah, pergi haji itu, pas lagi tur Madinah itu jangan tidur. Jangan pas bangun cuma di kebun kurma. Ahzab itu terjadi perang di Madinah. Mereka sepakat berkumpul semua mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul ketika itu lebih kurang sekitar 10.000 prajurit dari orang Quraisy dan selain mereka orang Quraisy. Tujuannya sama, menumbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun hasaru al-Madinah, mereka mengepung kota Madinah itu. Untuk apa? Habiskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiskan Muhammad, selesaikan hidupnya. Maka ketika itu, ini merupakan sebuah keadaan yang sangat dahsyat. Ya, luar biasa. Yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana keadaan mereka waktu itu. Pandangan mereka terpana. Wa balaghatil qulubul hanajir. Hati ini bahkan sudah naik ke tenggorokan saking sesaknya. Begitulah keadaan, Allah bahasakan saking takutnya keadaan, saking ngerinya keadaan. Allah nanti buka di surah Al-Ahzab, buka di surah Al-Ahzab. Tadabbur surah Al-Ahzab itu. Ya, Allah menyebutkan wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Saking takutnya, wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Mereka sampai menyangka tentang Allah dengan sangkaan yang jauh, yang aneh-aneh. Hunalika btuliyal mu'minun. Maka ketika itulah diuji orang-orang beriman. Diuji keimanan orang-orang beriman. Dan goncangan yang dahsyat sekali. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka ketika terjadi krisis waktu itu, keadaan yang sangat genting waktu itu, maka terbagi pada dua golongan, kelompok. Hati waspada jemaah sekalian. Ketika itu terjadi fitnah, ujian, cobaan berat, maka terpecah, tergolong menjadi dua kelompok. Yang Nabi SAW tetap tegar, teguh. Ya. Karena imam, pemimpin yang menunjukkan tawakal kepada sahabat dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bagaimana keadaan waktu itu. Di surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 12 misalnya. Golongan yang pertama terbagi pada dua golongan, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya punya penyakit. Satu. Apa mereka katakan? Allah sebutkan di surah Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka mengatakan, ini janji Allah dan Rasul ini cuma tipuan saja. Kena tipu kita sama janji Allah dan Rasul. Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Siapa yang ngomong kayak gitu? Orang munafik. Redaksinya mungkin boleh berbeda di zaman yang berbeda. Tapi intinya mereka mengatakan janji Allah dan Rasul itu tipuan. Kita kena prank kalau bahasa sekarang anak bilang. Itu bahasa-bahasa yang keluar daripada hati yang kosong pada keimanan. Al-munafiqun.
orang yang menampakkan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya. Adapun fi qulubihim marad, orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ini di kalangan orang mukmin. Namun mereka ini yakinnya kurang. Ini beda al-munafiqun dalam ayat ini, dan walladzina fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Ya, dia muslim tapi ya, keyakinannya kurang. Ya. Maka mereka mengatakan apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya, seakan mereka mengatakan kaifa yaqulu Muhammad? Bagaimana Muhammad itu bisa mengatakan bahwa nanti dia akan bisa menaklukkan Kisra. Kisra ini kan penguasa pemimpinnya orang Persia. Raja orang Persia. Wa Kaisar. Bagaimana mereka bisa mengatakan, bagaimana Muhammad nanti mengatakan akan bisa menaklukkan Rom? Bagaimana nanti akan bisa kuasai San'a, Yaman? Oh, itu mereka bilang. Bagaimana bisa kuasai San'a, Yaman? Sedangkan sekarang dia itu Muhammad dalam keadaan dikepung oleh orang-orang. Yang cara temikir, munafik. Cara temikir orang iman ke kurang, iman bahkan hana, yang dempui fikir je, ramai dah awaknya, nam kemah tengok. Ngeri dah awaknya, dempu. Tep anggota, tep senjata, hana boleh. Maka jemaah yang saya muliakan, mereka munafik. Bagaimana mungkin ini bisa? Tanya-tanya mereka bilang, bagaimana mungkin ini bisa? Hada ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura. Semua tipuan aja, kena tipu kita ini. Tak mungkin. Nyoh nalih ni, kabeh dia. Itu golongan pertama. Ketika terjadi azab itu. Adapun golongan yang kedua adalah al-mu'minun. Mereka orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian pada mereka yang teguh di atas keimanan, dan Allah berikan kita keyakinan apa yang dikatakan oleh orang beriman. Ini ayat yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Perhatikanlah kepada dua kelompok ini. Mereka ini orang beriman ketika melihat al-ahzab. Mereka melihat begitu dahsyatnya keadaan. Mereka yakin. Langsung ingat. Langsung mereka tahu bahwasanya setelah kejadian ini akan ada pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang beriman. Itu gimana cara pandang, Pak? Tadi orang munafik ketika lihat ada banyak orang bersekutu dan mengepung Madinah dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mungkin, bu ya pegah, mungkin. Kau kena pengut tanya. Munafik. Tapi orang mukmin makin dahsyat dikepung, Allah akan berikan kemenangan kepada kita setelah ini. Tidaklah yang nampak ini melainkan di baliknya itu ada kemenangan. Bagaimana cara pandang? Ini iman. Wa qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Ini janji Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya telah benar. Benar Allah dan Rasulnya. Ya, bahwa pertolongan Allah akan diberikan, dan Nabi Muhammad, kaum muslimin akan bisa menguasai wilayah-wilayah yang mereka sebutkan tadi adalah orang munafik tidak bisa dikuasai. Yaman misalnya. Dan apa yang terjadi hari ini? Yaman milik kaum muslimin. Bahkan sejak masa Rasulullah sudah dikirimkan para sahabat untuk mendakwahkan Yaman. Di masa Umar, penaklukan luar biasa. Persia dikuasai oleh Umar radhiyallahu anhu, kaum muslimin. Mereka tunduk semua di bawah kekuasaan kaum muslimin. Umar mengirim para sahabat ke berbagai wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya.
Kau ada perut buat tempat tanya Islam bah. Tapi saya yakin orang munafik waktu itu enggak yakin. Andaikan disebutkan waktu itu Indonesia Aceh, hana yakin pun ya pegah lah macam otak ya. Tapi melebihi itu, Islam ini tersebar ke mana-mana. Ya. Maka kita lihat walillahil hamd. Ini benar sebagaimana Allah katakan. Intinya kalimat mereka, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ini tingkat keyakinan yang luar biasa. Sangat yakin, ghayatul yaqin. Sangat yakin sekali. Ya, maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ketika dalam kondisi sangat sulit sekalipun, ya, maka hendak dia teguh dengan keimanannya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mesti kita minta kepada Allah. Ya. Allahu akbar. InsyaAllah belum selesai, ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang jika ada berpanjang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.